Bab 102, Hantu 4. Sementara Chae Na-yun dan Shin Jong-hak pergi untuk mengambil air dan Kim Suho dan Yi Yong-han sibuk memotong babi, Yo Yeon-ha bertanya apakah aku punya sapu. Saya memberinya satu yang datang dengan set berkemah saya, dan dia mulai menyapu lantai di dekatnya. Berkat dia, tempat perlindungan yang dulunya dipenuhi sarang laba-laba, tanah, dan batu menjadi tempat berkemah yang layak. Tidak buruk. Yo Yeon-ha melihat sekeliling tempat itu dan membuat senyum puas. Sementara itu, saya mengeluarkan kompor dan panggangan, lalu duduk di kursi berkemah. Gelombang oh benar, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Mengapa saya tidak bisa menggunakan kekuatan sihir? Butuh 30 menit untuk membersihkan tempat ini padahal seharusnya hanya 3. Petik 2. Tanya Yo Yeon-ha saat dia menggeliat. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan sihir yang kamu bawa dari masa kini. Kekuatan sihir yang dapat digunakan mulai menumpuk di dalam dirimu setelah 2 hari, tetapi kamu harus menunggu setidaknya seminggu untuk terbiasa dengannya. Petik 2. Itu sama dengan cerita aslinya. Mana post-out call di masa lalu sangat berbeda dari mana yang lebih stabil di masa sekarang. Sementara yang pertama lebih kaya dan padat, itu lebih keras kepala dan sulit digunakan. Setiap orang harus menderita setidaknya selama seminggu sampai mereka terbiasa. Namun, ini akan menjadi pengalaman berharga untuk masa depan. Gelombang jadi itu sebabnya. Suara ini bukan Yo Yeon-ha, tetapi Kim Suho. Kim Suho dan Yi Yong-han kembali dan duduk di sebelah saya. Apakah kamu sudah selesai? Yap, kita membaginya menjadi beberapa bagian. Yo, kita kembali. Chae Na-yun dan Shin Jong-hak muncul di pintu masuk. Mereka meletakkan ember yang sudah diisi ke tanah. Yo Yeon-ha melirik ke tempat kejadian dan mengeluarkan batu kering. Kalau begitu, haruskah kita makan sekarang gelombang? Yo Yeon-ha terdengar bahagia karena bisa makan ramen. Sekarang giliranku. Aku menyalakan panggangan, menuangkan air ke panci, lalu meletakkannya di atas kompor. Menu hari ini adalah perut babi dan ramen. Pertama, saya meletakkan perut babi di atas panggangan yang dipanaskan. Teseses. Dagingnya mengeluarkan suara mendesis yang menyenangkan. Ketika air mulai mendidih, saya memasukkan beberapa kantong ramen ke dalamnya. Hehe. Yo Yeon-ha melihat ke sana kemari antara perut babi dan ramen dengan wajah paling bahagia di dunia. 4 menit kemudian, kami duduk di sekitar makanan dan berbagi pembicaraan yang ramah. Perut babi dan ramen. Meskipun Kim Suho dan Yi Yong-han terbiasa memakannya, ini bukan kasus untuk 3 lainnya yang tumbuh dalam kemewahan. Shin Jong-hak dan Chae Na-yun hanya menatap makanan meskipun mereka lapar. Yo Yeon-ha jelas menahan diri karena mereka. Mana kamu akan diisi lebih cepat jika kamu makan? Hewan di sekitar sini memiliki konten mana yang tinggi? Petik 2. Ketika aku mengatakan itu, Shin Jong-hak akhirnya mengambil sumpitnya. Melihat Shin Jong-hak mulai makan, Yo Yeon-ha menghela nafas dan mengisi mangkuknya dengan ramen. Dia dengan hati-hati menyeruput beberapa helai mie. Saya juga mengisi mangkuk saya dengan ramen dan memakannya dengan perut babi. Petik 2. Yo Yeon-ha, yang memperhatikan saya, juga mengambil perut babi dan menaruhnya di mangkuknya. Kemudian, dia memakannya dengan ramen seperti yang saya lakukan. Nom. Mulut kecilnya bergerak dengan sibuk, dan kemudian kepalanya terkulai ke bawah. Tangannya yang mengepal gemetar. Apakah itu lezat? Dia benar-benar membuatnya tampak begitu. Aku akan merasa mual kalau makan ini. Dengan Shin Jong-hak dan Yo Yeon-ha makan, Chae Na-yun juga perlahan-lahan menantang perut babi. Sepotong daging berminyak masuk ke mulutnya. Petik 2. Kenapa begitu enak? Petik 2. Tetapi setelah mengunyahnya beberapa kali, dia bergumam dengan wajah terkejut. Saya menjelaskan dengan senyum kecil. Ini babi yang tumbuh dengan memakan mana? Apa? Babi ini tinggal di daerah di mana konsentrasi mana lebih tinggi dari Gunung Baekdu. Hewan yang tumbuh di daerah konsentrasi tinggi mana jauh lebih enak daripada hewan ternak biasa. Tetapi karena daerah-daerah seperti itu kebanyakan milik pribadi, binatang-binatang seperti itu berharga dan mahal. Dengan kata lain, babi tempat ini adalah kelas atas, bahkan untuk selera Chae Na-yun. Wow, benarkah? Itu luar biasa. Chae Na-yun mulai menggerakkan sumpitnya dengan penuh semangat. Merasa terancam oleh kecepatannya, Yo Yeon-ha juga mempercepat langkahnya. Kami makan selama 30 menit berikutnya tanpa bicara. Sekitar waktu makan selesai, Chae Na-yun menunjuk ke arahku dengan sumpitnya. Ngomong-ngomong, itu mengejutkan bagimu. Apa itu? Petik 2. Rambut dan janggut itu. Anda terlihat seperti seseorang dari drama sejarah. Anda tahu, seperti salah satu prajurit yang bertingkah keren. Petik 2. Kim Suho, yang mendengarkan dari sebelah saya, juga ikut-ikut. Dia benar. Hajin, janggutmu tumbuh seperti orang barat. Petik 2. Petik 2. Seperti model barat. Tidak, bukan model. Model barat. Aku mengangkat bahu dengan bangga tanpa bicara. Ini mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi saya benar-benar menghabiskan waktu menata rambut wajah saya. Tetapi pada saat itu, Yo Yeon-ha bergumam dengan suara kecil. Petik 2. Ya, kurasa kamu terlihat lebih baik semakin wajahmu tertutup.
Apa, mau mengulanginya? Petik 2. Kak, di mana airnya gelombang? Dia sepertinya mengatakannya tanpa sadar saat dia mengalihkan pandanganku. Ngomong-ngomong, apakah kamu mandi? Kamu terlihat sangat kotor. Petik 2. Iya, setidaknya sekali setiap 2 hari di sungai terdekat. Petik 2. Apa, hei? Apakah air yang baru saja kita minum? Petik 2. Ini aliran yang berbeda. Ditambah lagi, kami merebusnya. Petik 2. Tetapi tetap saja, Chae Nayun masih terdengar agak tidak senang. Jenggot. Sementara itu, Shin Jonghak menggosok dagunya di sebelah Chae Nayun. Setelah kira-kira 1 minggu, saya merasa bisa melihat Shin Jonghak dengan janggut. Bagaimanapun, ini sudah cukup bermain-main. Saya bertepuk tangan. Mengumpulkan. Saya akan menjelaskan situasi saat ini. Petik 2. Perjalanan kali ini disebabkan oleh hantu. Tetapi tidak peduli seberapa kuat jiwa hantu itu, biasanya tidak akan pernah bisa mengirim manusia kembali ke masa lalu. Ini karena perjalanan waktu adalah fenomena mistik yang belum pernah diamati sebelumnya. Itu bukan keajaiban. Namun, hantu ini mampu menghasilkan bagian dari keajaiban ini. Itu menggunakan Tower Renan. Aku mengeluarkan kristal ungu dari sakuku. Kemudian, saya bertanya pada Shin Jonghak. Tower of Time berada di dalam Wind Mountain, kan? Iya, kakek saya menaklukkannya lebih dari 20 tahun yang lalu. Petik 2. Keajaiban. Hanya hadiah tower yang bisa melakukan prestasi seperti itu. Ketika sebuah menara ditaklukkan, itu akan mengembun menjadi kekuatan sihir yang luar biasa besar dan tertinggal di dunia. Yang disebut, menara kristal, ini memiliki fungsi berbeda tergantung pada menara tempat asalnya. Batu apung yang digunakan untuk menjaga Clancy Islet juga terapung adalah tower kristal, seperti halnya batu laut dan batu informasi. 1. Ketika Tower of Time terkondensasi menjadi tower kristal, beberapa kekuatan sihirnya ditinggalkan. Sudah lama, mereka berkumpul dan membentuk sisa ini. Petik 2. Saya menunjukkan kepada mereka kristal ungu seukuran kuku. Benda kecil ini adalah Tower Renan. Jadi hantu itu meminjam kekuatan kristal ini dan menarik kita ke dunia rekaman. Dunia yang direkam. Menurut pengaturan saya, secara konseptual mirip dengan dunia paralel, tetapi sedikit berbeda. Yoyonha tampaknya samar-samar mengerti apa yang saya katakan, tetapi Kim Suho tampak bingung ketika dia memiringkan kepalanya dan bertanya. Dunia yang direkam. Iya, ini adalah bentuk ruang ajaib yang mereproduksi masa lalu. Ini tidak jauh berbeda dari dunia nyata karena beroperasi dengan hukum fisika yang sama. Tapi, itu tidak bisa memengaruhi dunia nyata dengan cara apapun. Petik 2. Oh. Saya melanjutkan penjelasan saya. Topik berikutnya adalah tentang musuh yang harus kami kalahkan. Dan di tempat ini, ada jin yang memakai nama Asura. Sama seperti kita, dia ditarik ke dunia ini oleh hantu. Ngomong-ngomong, dia bukan Asura yang asli, jadi jangan terlalu khawatir. Petik 2. Asura. Saya terperangah ketika saya pertama kali tahu. Aku bahkan memberinya nama yang cantik seperti Cheonwa, 2. Aku tidak tahu mengapa dia mengubahnya menjadi Asura. Bagaimana jika Asura yang sebenarnya tahu? Dia menggunakan kristal mana untuk tumbuh lebih kuat. Kristal mana secara alami dibuat ketika mana terkondensasi menjadi kondisi padat. Aku punya pertanyaan. Pada saat itu, Yoyonha mengangkat tangannya. Bagaimana dia bisa tumbuh lebih kuat menggunakan kristal mana? Baru pada tahun 2000-an para ilmuwan menemukan cara menggunakannya. Petik 2. Dengan memakannya. Petik 2. Kebanyakan orang akan langsung mati setelah mengkonsumsi kristal mana. Bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup, mereka akan menderita luka dalam yang sangat besar ketika kekuatan sihir di tubuh mereka bertarung dengan mana yang terkondensasi kristal. Namun, jin ini berbeda. Sepertinya dia mendapatkan kekuatan spesial dengan bersatu dengan hantu. Dia bisa menelan dan mencerna kristal mana tanpa dampak apapun. Petik 2. Kemudian, ekspresi anak-anak berubah serius. Asura sedikit lebih kuat daripada di cerita aslinya. Namun, itu tidak mengkhawatirkan. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang antagonis lain, tetapi saya adalah lawan yang tepat untuk Asura yang memproklamirkan diri ini. Jadi Asura ini satu-satunya musuh kita. Shin Jonghak bertanya, dan aku menggelengkan kepala. Tidak, masih ada lagi. Tetapi sebelum saya berbicara tentang itu, saya perlu menjelaskan bagaimana kita bisa kembali ke masa sekarang. Petik 2. Saya menempatkan kristal ungu di telapak tangan saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Tower Renan ini adalah yang menyatukan dunia masa lalu ini. Asura menempatkan kristal-kristal ini di seluruh dunia ini. Tanpa mereka, dia tidak bisa mewujudkan masa lalu. Petik 2. Jadi kita harus mencuri mereka. Kanan. Saya membuka peta yang saya buat. Ada satu di balai kota Guangmyong, satu di menara air di timur laut, satu di gudang senjata di barat, satu di menara baja di selatan. Ada 6 kristal yang perlu kita curi. Setelah kami memilikinya, kami hanya perlu mengumpulkan mereka di tempat yang sama dan menghancurkannya pada waktu yang bersamaan. Masa lalu akan runtuh, dan kita akan bisa kembali ke masa sekarang. Tentu saja, Asura akan menggunakan 5.000 warga balai kota Guangmyong untuk mencoba menghentikan kami.
Asura memiliki 5 bawahan yang menjaga setiap lokasi selain balai kota Gwangmyeong. 5 bawahan Asura. Sejujurnya, saya tidak akan bisa menang melawan mereka, apapun trik yang saya lakukan. Itu masalah kesesuaian. Menariknya, saya bisa mengalahkan pemimpin mereka, tetapi saya tidak bisa mengalahkan antek-anteknya. Jadi, jelas apa yang harus kita lakukan. Itu adalah kata-kata Kim Suho. Aku mengangguk ketika menguap. Saat ini, adalah 1-1. Sudah waktunya tidur. Itu terlambat. Kami akan beristirahat selama 5 jam. Ini akan membantu Anda mengisi ulang mana Anda. Pertama, mari kita mulai dengan memilih siapa yang akan menonton malam hari. Petik 2. Fajar, aku membuka mata, merasakan angin pagi yang dingin. Tinggal di sini selama 40 hari, saya mengembangkan kebiasaan tidur pendek. Selama 6 minggu saya di sini sendirian, saya membagi tidur saya menjadi 1 jam waktu yang tidak tahu kapan musuh akan datang. Bahkan ada waktu di mana saya menghabiskan sepanjang hari duduk di pohon karena mereka berpatroli di daerah itu. Tetapi mungkin karena saya merasa baik-baik saja, udara pagi terasa menyegarkan. Saya keluar dari tenda untuk peregangan pagi. Ketika saya pergi ke pintu masuk bangunan yang ditinggalkan sebagian yang hancur, saya melihat Chai Na-yun berdiri menonton. Warna biru senja menyinari dia dengan tipis. Dia sepertinya merasakan kehadiranku saat dia sedikit berbalik ke arahku. Petik 2. Kamu bangun. Ketika dia melihatku, dia tersenyum ringan. Iya, saya melihat Anda sedang berjaga malam. Petik 2. Ini sepotong kue. Apakah itu? Memperhatikan bahwa rambut sepanjang bahu saya turun, saya mengikatnya kembali. Sementara itu, Chai Na-yun menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Hei, bukankah tidak nyaman memiliki rambut panjang? Milikmu hampir sepanjang milikku. Petik 2. Ini, tapi aku tidak bisa memotongnya karena aku mungkin akan dikutuk oleh penyihir kutukan. Petik 2. Petik 2. Mereka bahkan punya pesulap penyihir. Iya, dia berjalan-jalan dengan boneka Fudo. Petik 2. Saya berjalan dengan susah payah ke Chai Na-yun. Kemudian, saya mengusirnya saat dia sedang duduk di sepeda saya. Petik 2. Cih. Chai Na-yun mendecakkan lidahnya dan pindah ke kursi jaga malam. Duduk, dia melihat ke depan. Saya mengikuti garis pandangnya. Dunia fajar tersebar di cakrawala. Langit bersinar dengan bintang-bintang dan bumi dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur. Tiba-tiba aku jadi penasaran apa yang dipikirkan Chai Na-yun tentang melihat pemandangan masa lalu ini. Apa yang Anda pikirkan? Saya bertanya-tanya mengapa hantu itu tidak bisa membawa saya ke tahun 2000, bukan 1972. Petik 2. Petik 2. Saya tidak begitu padat sehingga tidak tahu apa maksudnya. 2000 adalah ketika Ibu Chai Na-yun berada di puncak hidupnya. Aku diam-diam melihat ke hutan. Tapi tiba-tiba, Chai Na-yun mengatakan sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Yah, aku yakin kamu sudah memikirkannya juga. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya menoleh ke Chai Na-yun. Dia berbicara pelan, masih menghadap ke hutan. Maaf, aku tidak seharusnya mengeluh di depanmu. Abaikan saja. Petik 2. Mendengarnya, saya tiba-tiba teringat orang tua saya. Namun, saya tidak terus memikirkannya selama itu terlalu menyakitkan. Chai Na-yun, yang mengintip ke arahku, tiba-tiba berbicara dengan suara ceria. Oh, omong-omong, ibuku lahir pada tahun 1972. Jadi dia memilikimu ketika dia cukup tua. Begitulah dulu waktu itu. Dia sangat sibuk. Saya yakin dia tidak punya waktu dan kenyamanan untuk membuat anak ketika dia masih muda. Petik 2. Chai Na-yun bergumam sambil menatap sepedaku. Kemudian, dia mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Petik 2. Ibuku lahir pada tahun 1972. Di rumah sakit Sumo. Rumah sakit Sumo. Hanya 30 menit dari sini dengan sepeda motor. Jika ini adalah dunia nyata, itu dia. Kita tidak bisa pergi ke pusat kota Seoul. Dunia ini terbatas pada area ini saja. Petik 2. Petik 2. Oh gelombang begitu. Menyembunyikan kekecewaannya sambil menghela nafas, Chai Na-yun tersenyum cerah. Sangat disayangkan gelombang. 1. Batu apung disebutkan dalam bab 71, dan batu samudera disebutkan dalam bab 7. Batu informasi adalah menara kristal, yang baru disebutkan. 2. Penulis tidak memberikan hanja untuk nama ini, tetapi kemungkinan besar berarti 1000 bunga.